minum enak niki setunggal. Susu sapi segar 15.000 1 liter, sehat loh. Ini sumsumnya sapi ya, kalau di tempat bunda harganya 20.000, nanti insya Allah dipelas. Ini daun pisangnya sekian, ini harganya 1.000. Bumbu pelasannya bukan pakai cabai ya, tapi pakai merica, bawang putih dan garam. Jadi ini makanan kesukaan bunda waktu balita ya, sampai remaja. Setelah menikah ya agak-agak jarang makan seperti ini ya. Sore ini cemilannya biskuit sari gandum, dan minumnya itu seri campur ketumbar ya, yang dikasih es batu, dan itu tanpa gula. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya mengenai ciri-ciri penyakit karena gangguan jin. Jadi ciri-ciri penyakit karena gangguan jin: sesak napas saat mengaji. Jadi kalau sesak napasnya pada saat-saat tertentu, pada saat baca Quran atau pada saat sholat, nah itu insya Allah ciri-ciri karena gangguan jin. Terus yang kedua, sakit berkepanjangan. Sakit berkepanjangan ini contohnya ya, gatal-gatal yang bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, ada yang sampai 15 tahun. Nah ini insya Allah karena gangguan jin. Jadi kalau karena gangguan jin ya tidak bisa diatasi secara medis ya. Jadi harus tahu kalau ini insya Allah karena gangguan jin. Atau pusing berlebihan. Pusing berlebihan itu ya contohnya ya seperti vertigo ya. Jadi pusing berlebihan di kepala, telinga mendengung, atau bahu ini terasa sakit ya. Kan ada orang itu ya kadang-kadang ya cuma duduk-duduk ya tiba-tiba bahunya itu kaku ya, seperti habis angkat-angkat berat, padahal ya cuma duduk-duduk aja, yaitu insya Allah karena gangguan jin. Jadi ya sakit di bagian belikat, paha, sakit gigi. Biasanya orang sakit gigi itu kan cuma 2 hari 3 hari selesai ya. Ini baru sembuh 2 hari misalnya kumat lagi, baru sembuh sehari kumat lagi, dan itu sampai berbulan-bulan. Ada orang yang seperti itu ya. Kalau yang model begini ini meskipun dibawa ke dokter sudah cabut gigi ya biasanya ya masih saja sakit ya. Insya Allah yang seperti ini insya Allah karena gangguan jin. Sakit yang tak terdeteksi ya, misalnya kakinya ini terasa berat, terasa linu-linu, terus ketika dicek ke dokter ya asam uratnya dan kolesterolnya ya pokoknya semuanya tuh normal semua, gula darah juga normal. Kok rasanya tuh nggak enak, sakit, pegel-pegel, nih itu insya Allah karena gangguan jin. Jadi jin itu ketika nongkrong di bagian punggung misalnya ya, yang punggung itu ya sakit, bagian punggung itu sakit. Dan nanti kalau jin itu keluar ada tandanya biasanya kalau habis bangun tidur Allah itu memberikan rasa nggak nyaman, seperti capek-capek gitu ya. Bangun tidur tuh rasanya capek semua ya, itu hanya beberapa menit saja ya, nggak sampai 10 menit ya, kira-kira 5 menit
itu sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang sudah keluar dari tubuh. Jadi yang dimaksud sakit menggugurkan dosa itu ya yang model begini ini. Jadi sebelumnya itu sudah mohon ampun, di titik kesalahannya berjanji nggak ngulangi, nanti Allah itu akan memberikan tanda. Tandanya biasanya bangun tidur rasanya nggak enak ya, pegel-pegel atau meriang, itu tanda sebagai bukti kalau di situ ada makhluk Allah yang namanya jin itu keluar. Jadi Allah itu memberitahu gitu loh maksudnya. Jadi jin itu kalau keluar dari tubuh itu ada efek nggak enak. Mau masuk juga nggak enak, keluar juga ada efek nggak enak. Ya seperti orang tiba-tiba ketika dicek ke dokter ya nggak ada gangguan apa-apa, normal semua. Ternyata nggak bisa jalan ya. Dan ketika nggak bisa jalan pagi harinya tuh, malamnya tuh biasanya orangnya tuh bisa cerita ya. Kan terasa ya katanya ada sesuatu yang masuk ke telapak kaki itu seret gini. Apa ya ini ya kok masuk? Ada seperti ada sesuatu gitu loh. Nah itu insya Allah gangguan jin. Jadi sakit yang model begini ini insya Allah ya nggak bisa disembuhkan ya. Dengan obat itu nggak bisa. Jadi harus tahu. Jadi kalau penyakitnya itu memang gatal-gatal dari jenis gangguan jin, ya harus diatasi. Bukan secara medis ya. Makanya orang-orang yang kena gangguan gatal-gatal ya, sekujur tubuh itu gatal-gatal, dan itu sampai bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun, mungkin di atas 10 tahun itu nggak sembuh-sembuh. Karena ya bertahun-tahun ya pakai obat terus. Karena apa? Kalau memang gangguan jin itu ya nggak cocok. Diobati secara medis itu nggak cocok. Jadi harus tahu ya. Jadi suudzon itu memang nggak boleh ya. Tapi hati-hati itu penting. Jadi kalau kita bertemu siapapun, hati-hati dengan ucapan kita. Karena kalau ucapan kita ini menyinggung perasaan orang lain, terus orang itu nggak suka, ya bisa saja orang itu menyihir atau menyantet kita. Jadi sihir dan santet ini sebenarnya ya sama ya, hanya beda tulisan. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.